Nah, adik-adik gimana nih kabarnya? Yang kakak harapkan kalian semua baik-baik dan sehat-sehat saja. Ada gak yang semangat untuk mengikuti Kega hari ini? Kega Warrior, let's go! Yuk, kita mulai ibadah hari ini. Adik-adik, kakak punya beberapa contoh kejadian. Nanti adik-adik bantu kakak menjawab ya. Kira-kira apa ya yang harus kita ucapkan? Nah, kejadian pertama. Misalkan suatu hari ada yang memberikan kita hadiah. Wah, dapat hadiah. Senang sekali ya. Apa ya yang kita harus ucapkan? Wah, betul sekali adik-adik. Kita ucapkan terima kasih untuk orang yang memberikannya. Misalkan ke papa mama, terima kasih papa mama, terima kasih om tante. Wah, itu ya, ucapkan terima kasih. Jangan lupa adik-adik. Nah, lalu kejadian kedua. Misalkan suatu hari ada orang yang bertamu ke rumah kita. Ada suara ketuk pintu atau suara bel pintu. Ding dong, ding dong. Apa ya yang kita lakukan? Betul sekali adik-adik. Kita buka pintu pastinya. Lalu kita ucapkan salam. Kita ucapkan shalom. Hai, apa kabar? Damai sejahtera bersamamu. Ya, jika ada tamu yang datang, kita ucapkan salam. Nah, kejadian ketiga. Misalkan suatu hari adik-adik sedang bermain Lego. Wow, udah bikin Lego, keren deh Legonya. Bagus sekali hasil buatan adik-adik. Lalu ada teman adik-adik sedang jalan gak lihat-lihat. Legonya jatuh ke tendang adik-adik. Apa ya yang kita lakukan? Boleh gak ya kita marah-marah? Atau kita maafkan? Betul adik-adik. Dimaafkan ya. Kita bilang tidak apa-apa. Nanti saya bisa bikin lagi Legonya. Ya, kita maafkan teman kita. Nah, kejadian keempat. Jangan-jangan bukan teman adik-adik yang merusak mainan, tapi adik-adik. Suatu saat adik-adik lagi jalan tapi nggak lihat-lihat. Akhirnya mainan teman kita terinjak. Lalu mainannya patah. Teman kita nangis. Apa yang kita lakukan? Betul adik-adik, kita minta maaf. Maaf ya, maafkan saya nggak sengaja, maafkan ya. Nah, lewat kejadian ini kita bisa belajar untuk mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam, untuk memaafkan, dan untuk meminta maaf. Itu semua adalah sikap-sikap yang lemah lembut adik-adik. Kakak percaya adik-adik semua pasti bisa. Karena adik-adik adalah anak yang lemah lembut di dalam Tuhan. Minggu ini kita mau belajar kelemah lembutan seperti Bapak Naaman. Nanti ada ceritanya adik-adik. Nah, kita dengarkan dengan seksama ya. Jadi sebelum kita mulai ibadah, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapak yang baik, terima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami bisa berkumpul bersama. Dan Tuhan tolong juga ibadah kami dari awal sampai akhir supaya tidak ada gangguan sedikit pun. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalannya dari Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Sekali lagi adik-adik, Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Nah, adik-adik,
Ada gak yang masih ingat kata kunci untuk hari ini? Ikuti kakak ya. Aku anak Allah yang lemah lembut. Sama seperti pipi adik-adik yang lembut sekali. Ulangi sekali lagi ya. Aku anak Allah yang lemah lembut. Adik, sekarang kita mau memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Naaman Sakit Kusta. Yang semangat ya adik-adik. Naaman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sembuhlah Naaman. Naaman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sembuhlah Naaman. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sama-sama kita buka telinga kita lebarkan mata kita ambil posisi duduk yang enak. Mbak Suster, Papa Mama, Papa Oma mungkin bisa mendampingi adik-adik semua untuk bisa duduk tenang dan penuh perhatian. Karena kita mau melihat klip yang satu ini tentang Naaman yang disembuhkan dari penyakit kustanya. Naaman, Panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, "Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel?" Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati.
Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya, berkatalah Naaman, Jikalau demikian, hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Naaman tadinya marah. Dia tidak mau ketika disuruh mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali oleh Nabi Elisa, karena sungainya kotor. Tapi akhirnya Naaman mau melembutkan hatinya. Naaman mau taat. Dan karena itu Tuhan memberikan kesembuhan untuk Naaman. Sama seperti Naaman, kita juga mungkin sekarang sedang mengalami kondisi yang gak enak. Misalnya, ketika keluar harus menggunakan masker, harus berjaga jarak, dan gak bisa main keluar sepuasnya sama teman. Tuhan juga mau kita seperti Naaman. Tuhan mau kita mau melembutkan hati kita. Tuhan mau kita untuk taat, mematuhi peraturan yang ada. Jadi, kalau mama papa bilang, jangan main di luar dulu ya, main di dalam rumah dulu. Sama opa, sama oma, atau sama kakak, sama mbak suster. Adik-adik harus taat. Kalau papa mama bilang, keluar harus pakai masker. Adik-adik juga harus taat. Meskipun panas, bicaranya mungkin susah, tapi itu kan supaya adik-adik nggak diserang sama virus. Nah, kalau adik-adik udah punya hati yang lembut, adik-adik udah mau taat, adik-adik udah mau sabar menghadapi kondisi yang gak enak ini, adik-adik pasti bisa bikin Tuhan Yesus, bikin papa mama, bikin adik kakak, bikin opa oma, bikin mbak suster sukacita. Nah, sekarang yuk kita bareng-bareng berdoa. Kita mau minta sama Tuhan supaya Tuhan berikan adik-adik semua hati yang lembut. Bapakku mengasihimu, Yesusku menyembahmu, Roh Kudus penuhilah aku dengan kasih sayang-Mu. Bapakku mengasihimu, Yesusku menyembahmu, Roh Kudus penuhilah aku dengan kasih sayang.
Kudus penuhilah aku dengan kasih sayang-Mu. Bapakku mengasihi-Mu, Yesusku menyembah-Mu selalu. Kudus penuhilah aku dengan kasih sayang-Mu. Roh Kudus penuhilah aku dengan kasih sayang-Mu, dengan kasih sayang-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Pimpin kami Tuhan menjadi anak yang memiliki hati yang lemah lembut, supaya kami bisa untuk taat, untuk mau dengar-dengaran, dan juga berkata-kata yang baik. Dan Tuhan tolong pimpin kami seminggu ini supaya kami bisa untuk praktek lemah lembut setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Nah, yang terakhir, untuk informasi renungan harian anak bisa dilihat lewat link di bawah ini.